sudah bangkit buat kita semua. Mari anak-anak muda dengan baik dan sopan kembali ke tempat duduk. Tuhan belum selesai dengan kita, amin. Jangan pulang ke rumah dulu ya. Kalau Tuhan mau kita di sini sampai besok subuh, biarlah terjadi sesuai kehendak Tuhan. Tapi yang pasti apa yang Tuhan mau kita terima malam ini, kita akan terima. Dan saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita malam ini. Luar biasa, Tuhan Yesus yang ajaib. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Satu hari seorang kusta datang kepadamu Tuhan Yesus. Dia tidak bertanya tentang kekuatan kuasamu. Dia hanya bilang, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Dan engkau menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Apakah malam ini saudara punya percaya seperti orang kusta itu? Apakah engkau mau menaikkan doamu? Kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa memulihkan aku malam ini. Dan engkau tidak kebetulan ada di sini malam ini. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kuasa kebangkitan-Mu malam hari ini. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Yang pasti di Pasar Melintang, Lubuk Pakam, hari ini diberkati Tuhan. Dan kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ayo salaman kanan kiri, bilang begini, Tuhan Yesus sudah bangkit, bilang. Jadi jangan tidur lagi, bilang. Luar biasa. Salam Bapak Ibu. Apakah saudara diberkati Tuhan? Tidak kebetulan ini masih bulan April Bapak Ibu. Pada hari pertama minggu itu, ada beberapa orang yang datang ke kuburan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang saya lihat makna di awal saya sampaikan firman Tuhan. Sebelum mereka datang ke kuburan, Tuhan sudah lebih dahulu bangkit dari kuburan. Aku percaya Bapak Ibu, sebelum saudara datang sore malam ini ke sini, Tuhan sudah menunggu saudara di sini. Bapak Ibu, mereka datang wanita-wanita, termasuk Maria Magdalena. Dia datang membawa rempah-rempah. Dia membayangkan seorang tubuh yang sudah kaku dalam bentuk jenazah yang tak bernapas, yang akan dia lumuri dengan rempah-rempah. Tapi justru yang dia temukan adalah Yesus Kristus yang sudah bangkit. Alkitab berkata tidak mungkin Tuhan ada di alam kematian, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup, sumber segala kehidupan. Dan saya ingatkan kita malam ini semua bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Biar bagaimanapun keterlambatan kita dalam hidup ini, tetap di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Amin Bapak Ibu. Izinkan saya ingin berbagi bagaimana orang Kristen hari-hari ini menyingkapi dan memaknai kebangkitan Kristus. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Inilah gambaran orang Kristen yang pertama hari ini. Saya berharap saya dan saudara tidak masuk di kategori yang pertama. Yang percaya katakan amin. Pada hari pertama minggu itu, apakah sudah dibuka ayatnya? Yohanes pasal 20, saya tidak bisa lihat yang di layar. Kalau sudah oke, kasih kode dulu ya. Kalau sudah ada ayatnya di situ, oke. Tolong deh anak kasih kode. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat batu telah diambil dari kubur. Dia melihat batu dan kubur, tapi dia belum melihat Tuhan. Ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah
diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini saya sebut Kristen kata. Sama-sama katakan kata. Ini saya sebut Kristen tanggung. Dia melihat tapi tidak melihat. Ini Kristen nyaris. Kamu masuk surga enggak? Hampir. Masuk enggak? Sekali lagi. Dia masuk surga enggak? Hampir. Masuk enggak? Ayo salaman kanan kiri. Jangan jadi Kristen hampir bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dia tidak lihat Tuhan. Dia tidak lihat orang. Tapi dia tambahin dengan kalimatnya. Dia sudah diambil orang. Banyak orang Kristen, dia masih dilupakan, kata-katanya sudah di surga. Anda ngerti maksudnya? Kata-katanya mendahului orangnya. Latah. Makanya orang yang tidak pintar itu ngomongnya banyak. Yang pintar ngomongnya, yuk salaman lagi kanan kiri. Jangan terlalu banyak ngomong bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di sini Tuhan. Banyak orang Kristen begitu Bapak Ibu. Makanya jangan lihat orang dari tampilan luar, itu nggak menentukan. Ada orang kulitnya hitam, hatinya mungkin putih. Ada orang kulitnya putih, mungkin hatinya hitam. Tapi saya berharap malam hari ini, mau hitam, mau kuning, mau hijau, mau merah kulit saudara, yang penting hatimu putih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ini Maria Magdalena sebelum dia bertobat, gambaran orang Kristen tanggung. Maaf, orang yang begini nanti waktu dia sampai di pintu surga, karena dia Kristen yang tanggung. Ini Kristen tanggung ini begini. Ada seorang suami ya, tiap hari pergi ke gereja, tapi cuma sampai parkir. Ngapain dia? Ngantar siapa? Ngantar istrinya. Ini Kristen tanggung. Jadi malam ini Kristen-Kristen yang nyaris, yang hampir, yang tanggung, bertobatlah kita bersama-sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jangan mau jadi Kristen yang tanggung, nanti tidak bisa masuk surga Bapak Ibu. Apa perbedaan Judas dengan Petrus? Dua kesalahan fatal Judas. Yang pertama, dia menghentikan hidupnya sebelum Tuhan Yesus bangkit. Dia langsung membuat titik dalam hidupnya. Saya khotbahkan ini di mana-mana. Manusia tidak berhak membuat titik dalam hidupnya. Makanya hukum Taurat yang pertama, jangan membuat bagimu Allah jadi dirimu. Sampai dibuat itu nomor 1. Apa dengan Petrus? Petrus jatuh sama dengan Judas. Tapi Petrus dia tunggu sampai Tuhan bangkit. Makanya waktu Yesus bangkit, dia nggak bertanya tentang ke-12 murid ini, yang ke-12 Judas. Dia jumpa dengan 11 muridnya, tapi dengan Judas dia bertanya. Dia nggak bertanya, Judas mana? Judas mana? Karena dia tahu dia sudah membuat titik dalam hidupnya. Ini Kristen tanggung. Dia sudah melayani bersama Tuhan, diberikan kepercayaan tugas yang luar biasa, tapi di ujung dia nggak bisa masuk. Penyesalan yang tidak ada obatnya. Penyesalan yang tidak ada obatnya. Jangan ada di antara kita roh Judas sehari-hari ini. Tapi puji Tuhan, saya dan saudara sudah menunggu kebangkitan Kristus Yesus. Dan malam ini sesuai dengan tema,
kuasa kebangkitan Kristus. Dan aku percaya kita bisa seperti Petrus, dia dipulihkan, disembuhkan, bahkan menjadi rasul yang besar. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, jangan jadi mau Kristen tangguh. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat ke-6 saudara baca, 3, 2, 1. Iya, ini saya sebut Bapak Ibu Kristen menjenguk. Sama-sama katakan menjenguk. Sudah lebih lumayan lah. Tadi Kristen pinggir, hanya melihat dari luar dan memetakan dan mengkalkulasi sesuatu yang belum jelas. Orang ya kalau punya ilmu yang dalam, itu seperti air yang dalam, dia tenang, nggak kerasa kerusuk. Sekalipun meledak bom di sekitarnya, dia bisa tenang mengatasi. Dia tidak terganggu dengan situasional. Banyak kehidupan rohani kita begitu. Yang kedua, menjenguk. Sudah masuk, sudah dilihat, tetapi hanya sebatas melihat kain kapan. Dia hanya melihat kematian, karena kain peluh Yesus ditaruh di sebelah dalam. Jangan kita menjadi Kristen menjenguk. Ayo salaman kanan kiri. Jangan hanya menjenguk bilang. Ya luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen begitu. Mana bagusnya KKR-nya? Dia cuma melihat dari jauh. Dia cuma bertanya, bagusnya kau banyak? Dia cuma melihat, menjenguk. Ada Alkitab, cuma dibuka begini, tapi tidak masuk ke dalam. Ini pun nanti gak bisa masuk surga Bapak Ibu. Karena nanti waktu pintu surga di pintu, dibuka sedikit pintu surganya, dia lihat, kok ramai kali puji-pujian. Kok puji-pujiannya kayak gitu? Lai. Lu kayak orang dunia, padahal enggak, penuh urapan. Nah orang begini gak bisa masuk surga Bapak Ibu. Ayo salaman lagi kanan kiri yuk. Jangan menjenguk saja bilang, masuk ke dalam bilang. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Dua sudah lihat kain kapannya, tapi dia nggak lihat ayat ke-7. Baca sama-sama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak, lu hari ini kata agak gini nih, ini diurapi ini. Dan herannya, uniknya, ajaibnya Tuhan kita Yesus, kenapa pula hanya kain peluhnya yang dirapiin? Saya berdoa malam ini Tuhan merapikan hati kita yang sudah aut-autan. Gosoklah hatimu dengan setrika yang hangat, dengan hadirat Tuhan yang hangat. Cucilah bajumu yang sudah 10 tahun tidak dicuci. Karena kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan melihat kerapian. Seperti Tuhan membuat permainan iman di sini. Makanya banyak orang datang ke gereja, kalau dia hanya sebagai orang Kristen menjenguk, dia hanya melihat tapi tidak mengalami. Luar biasa. Dan ayat ke-10 sangat disayangkan. Mereka pulang tanpa membawa apa-apa. Saya berdoa di antara kita malam ini, bahkan kalau bisa semua kita, yang namanya human atau manusia, jangan pulang dari tempat ini sebelum engkau mengalami sesuatu dari Tuhan. Baca ayat ke-10 Bapak Ibu. Ini ayat, salah satu ayat yang pendek. 3, 2, 1. Di kebangkitan kedua murid ini sudah masuk selangkah. Dia sudah lihat kain kapan, tapi sedikit bergeser agak ke samping. Ada kain yang rapi yang menjadi peluh. Kita harus tahu sejarah sejarah orang Israel waktu itu. Kalau orang mati itu dibungkus dengan lebih kurang 4 meter kain kafan, dari atas ke bawah, narik lagi di atas, lalu nanti
di kepala sampai ke dagu itu ditaruh kain peluh. Jadi rupanya yang punya kain peluh ini merapikan kain peluh itu dan membuat jarak sedikit dengan kain kapan supaya ada kehidupan permainan iman. Sering sekali Bapak Ibu, sesuatu yang kita butuhkan sudah dekat, sudah ada di dekat kebangkitan Kristus, tapi kita tidak mau komitmen untuk masuk ke dalam lebih lagi. Ini hanya lebih kurang 1 meter. Ada gambarnya itu ya. Ini penggambaran aja sebenarnya, saya kopas ini gambarnya. Itu kan cuman beda sedikit aja untuk melihatnya, tapi kita banyak kehilangan mujizat. Saya berdoa malam ini Anda menemukan kain peluh Yesus yang sudah dirapikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa itu. Yang kedua, jangan mau jadi Kristen menjenguk, nggak dapat apa-apa. Kalau engkau ke gereja Bapak Ibu, tirulah rumusnya pemungut cukai. Dia datang ke gereja hanya menyesali dirinya yang berdosa supaya Tuhan pulihkan. Tapi orang Farisi ini, dia datang membanggakan dirinya. Makanya Yesus berkata, sekalipun engkau punya dunia ini, kalau engkau kehilangan nyawamu, jiwamu, untuk apa dunia ini buatmu, Bapak Ibu? Dan yang ketiga, yang terakhir, kekristenan yang ketiga adalah kekristenan pertobatan. Sama-sama katakan, Kristen bertobat. Ayo salaman kanan kiri lagi supaya lebih mantap. Ayo kita bertobat, bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Iya. Kalau Kristen bertobat, itu adalah Kristen mendapatkan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah. Oh, amin. Selagi masih kuat, jangan tunggu sakit baru melayani Tuhan. Oh Yesus. Hidup ini sudah jadi berkat. Ayat ke-11. Kedua murid itu pulang, tapi orang yang pertama, yang Kristen kata tadi, yang Kristen nyaris tadi, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Bapak Ibu, Tuhan memodifikasi waktu menciptakan Adam. Dia taruh di antara tubuh manusia itu ada air mata tangisan sebagai mediator bahasa hati kepada Tuhan. Dimulai dari kelahiran seorang bayi. Nggak ada bayi yang lahir Bapak Ibu nggak ada, itu bayi ajaib, tapi dia pasti menangis. Bapak Ibu, sering-seringlah menangis di kaki Tuhan. Dia mengerti bahasa air matamu. Ini Maria, Maria yang sudah bertobat. Dia bukan lagi Kristen kata. Kenapa? Karena ayat ke-7. Dia melihat kain yang tergulung. Kata tergulung ini dalam bahasa Yunani aslinya sudah tertata rapi. Baru kita sedikit diberikan gambaran. Ada di situ gambar meja makan ya, yang warna merah. Bapak Ibu pada waktu itu di Israel. Nah ini dia. Oh kelihatan rupanya di sini. Makasih Ketua Panitia Niko. Bapak Ibu di Israel pada waktu itu, kalau seorang tuan kaya raya dia sedang makan, maka hamba itu hanya terfokus melihat kain itu. Dia melihat kain itu. Selama kain itu belum melap kotoran di tangan tuannya, dan tuannya belum melemparkan kain itu ke bawah atau ke meja, maka hamba ini tidak boleh bergerak dari kejauhan, dan dia tidak boleh menyentuh apapun di atas meja itu. Dan rupanya ini gambaran yang dialami oleh Maria.
Setelah dia menjadi orang Kristen yang bertobat, orang Kristen yang bertobat itu suka dekat dengan Tuhan dalam segala kekurangan dan kelebihannya. Dia melihat kain itu tergulung rapi, berarti dia buat kesimpulan iman, kesimpulan rohani. Berarti yang punya kain peluh yang rapi ini akan datang kembali. Itulah yang dia tunggu. Bapak Ibu, sering sekali kita dengan Tuhan itu berlomba, dan sesungguhnya siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Tapi hati yang hancur bisa membuat Tuhan turun dari sorga ke bumi. Anda tahu yang membuat Tuhan turun dari sorga bukan karena kuasanya, karena kasihnya. Ini saya khotbahkan di gereja kami kemarin. Turun satu tingkat. Tingkat yang paling tinggi di alam semesta adalah sorga. Dan dia turun ke bawah. Dia lompat ke lantai 6. 6 gambaran adalah gambaran angka manusia. Dan dia membawa manusia ke atas. Saya katakan begini Bapak Ibu, tulisan Indonesia dan beberapa negara di luar itu dari kiri ke kanan. Nama saya Pendeta Benson Manulang. Tulisan Ibrani, kalau saudara ke Israel menulis Ibrani, dari mana? Dari kanan ke kiri. Anda punya teman orang Chinese, tulisannya dari mana? Atas ke bawah. Tolong cari kalau ada tulisan dari bawah ke atas. Sebenarnya dari tulisan aja pun Tuhan sudah menggambarkan akan kedatangan anak Allah di dunia ini. Karena manusia tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga. Jangankan naik ke surga Bapak Ibu, Anda saya suruh naik ke pelapon itu aja belum tentu bisa. Pesawat pertama yang dikirim oleh NASA, Tiger One, 47 tahun yang lalu dikirim, sampai sekarang tersesat. Belum pernah bisa mengorbit satu planet pun. Kasihan sekali dia di sana. Udah 47 tahun dia pakai tenaga matahari sampai sekarang. Dan Tuhan tahu manusia tidak bisa naik ke surga, maka dia turun ke bawah. Saudara tahu yang membuat keluarga itu bisa damai dan bahagia? Kalau suami atau pasangannya turun grade-nya. Jangan pertahankan egomu di lantai 6. Turun satu lantai ke lantai 5. Ayo salaman kanan kiri. Apalagi suami istri pas sekali ini. Turun satu lantai Pak, bilang ayo salaman. Ayo sambil pegang jarinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Turun satu lantai. Maria ini dia tahu ada kain yang tergulung rapi, berarti akan datang yang empunya. Dia menangis dan menunggu. Ayat ke-12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Orang Kristen yang bertobat bisa dilihat bahasa air matanya oleh malaikat. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Karena tangisan adalah bahasa jiwa. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti, Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, tuh badai mengamuk dan gelombang menekan. Tuhan Yesus setia. Saya kasih sedikit syarat rohani. Kalau engkau udah nggak bisa lagi melakukan apapun, engkau masih punya simpanan air mata. Luar biasa. Hati-hati dengan air matamu, itu powerfulnya minta ampun. Sampai Tuhan melihat Maria dari air matanya. Suami-suami, kalau istrimu banyak berdua menangis, hati-hati.
Dia sedang berdoa kepada seorang pria yang bernama Yesus Kristus. Kalau Anda nggak bertobat, habis. Amin suami-suami, nyaris tak terdengar. Amin istri-istri. Istri-istri, nggak perlu pride dengan suamimu. Engkau tahu kalau engkau ajak dia main di ring, Anda pasti kalah. Tapi kalau engkau mainkan dia di alam doamu, engkau tangisin dia, itu kekuatan yang tidak kelihatan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Jangan pakai senjatamu seperti senjata Hawa. Cerewetnya minta ampun. Makanya uluk tahu, ular tahu. Adam diajak bicara, banyak diam. Mungkin dia lagi sariawan. Lalu dia ajak Hawa berbicara. Hawa, itu apa kabar? Dijawab dengan Hawa, baik-baik aja uluk. Katanya, ini enak ini buahnya. Rupanya memang dari Taman Eden, wanita itu sudah ditakdirkan harus banyak bicara. Terimalah takdir itu suami-suami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya uluk mengajak berbicara sang wanita, bukan sang laki-laki. Ajaib sekali ini si Hawa ini. Hai wanita-wanita, tak perlu engkau membuat senjatamu dari kebenaranmu. Senjatamu adalah air mata. Hana tidak bisa punya anak, dia nggak bisa hamil. Dia menangis dan menangis sampai disangka dia mabuk. Dan tiba-tiba dia hamil dan melahirkan Samuel. Orang-orang yang bermain dengan alam iman air mata ini yang dinaikkan. Dan kitab Mazmur hanya mencatat 2 kali kata kirbat. Yang pertama, air matamu ku tampung dalam kirbat dan kudaftarkan satu persatu. Satu hari saya mencoba mencari teks asli dari kata itu dari berbagai bahasa. Saya temukan Bapak Ibu, di sorga itu ada seseorang yang mendaftarkan setiap air mata. Dan air mata ini ada judulnya. Ini air mata buaya, ini air mata ketulusan, ini air mata main-main, ini air mata keajaiban. Yang kedua, seperti kirbat yang diasapi. Makanya Bapak Ibu, kita temukan di Alkitab, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, kalau sudah didahului dengan air mata, Tuhan lebih mengerti. Ingat ya, Tuhan lebih mendengar suara hatimu melalui air mata daripada kata-katamu. Itu lebih cepat naik ke surga. Itu dia temukan pintu khusus. Anda punya kawan direktur atau presiden direktur, ada tempat pintu khusus yang tidak bisa dilewati oleh orang-orang biasa. Itulah yang disebut oleh air mata. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Makanya 2 kali malaikat, kenapa engkau menangis ibu? Bukan dikatakan, ibu, siapa namamu? Kepada kau? Tidak. Mengapa engkau menangis? Rupanya surga itu sudah memetakan sebuah rumus. Setiap jumpa dengan seseorang yang menantikan Tuhan, dilihat dari jenis air matanya. Apakah tulus atau bulus? Sampai 2 kali ditanya, mengapa engkau menangis? Malam hari ini, apa tangisan yang kau bawa kepada Tuhan dalam kuasa kebangkitan itu? Mungkin tangisanmu tidak dimengerti bahasanya oleh orang lain, bahkan mungkin pasangannya yang paling dekat. Tapi Tuhan yang punya sorga, dia tahu bahasa hatimu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Banyak nama Maria di Alkitab. Ada Maria A, ada Maria B, bahkan ibunya Yesus secara jasmani bernama Maria, tapi ini bernama Maria Magdalena. Yesus hanya ngomong kepada dia, Maria.
Magdalenanya dia tidak sebutkan. Artinya Tuhan tahu nama panggilan kecil perempuan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak semua orang suka dipanggil oleh Tuhan. Hanya segelintir orang. Yang pertama, Abraham. Yang kedua, Musa. Dan kemungkinan yang ketiga di sini, Maria. Dapatkanlah hati Tuhan, maka dia tahu nama kecilmu. Maria katanya. Ayat 17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18 baca sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Di puncaknya pesan Tuhan malam ini, sebelum engkau pulang seperti kedua murid itu, engkau harus bertemu dengan Tuhan malam ini. Sonani tiki dung jupang Yesus Tuhan don di nama ngajaria darbain malas di roa sonang nit dung jupang Orang yang mengalami Tuhan adalah orang prioritas dalam surga. Di mana Tuhan membuat mujizat pertama? Karena prakarsa seorang wanita bernama Maria, ibunya Yesus. Maka terjadilah mujizat pertama. Selalu dia mendahulukan orang-orang yang pertama. Bapak Ibu, berkat yang terakhir dari kebangkitan adalah dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus. Dia turun ke bawah, dia naik dan berangkat ke sorga. Artinya dia sedang membuka jalan buat saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah membuka jalan di sorga Bapak Ibu, satu hari nanti kita akan sampai di sana. Tapi ada nasihat Tuhan malam hari ini. Yohanes 3 ayat 3. Dia mengajar seorang dosen yang bernama Nikodemus. Dosen itu pintar Bapak Ibu, tetapi kepintarannya tentu tidak membuat dia tahu semuanya. Tapi Yesus adalah guru di atas segala guru. Dia berkata, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat aja nggak bisa. Ayat keempat, Nikodemus menjawab, dosen Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin kalau seorang udah besar seperti saya ini masuk lagi ke rahim ibu? Ayat kelima, Yesus meneguhkan lagi pengajaran kelahiran barunya. Ayat kelima, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Bapak Ibu, rupanya kebangkitan Kristus Yesus menyiapkan tempat bagi kita di sorga, untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda sudah pernah dilahirkan kembali? Bagaimana dengan Pak Pendeta? Saya menjawab dengan langsung, saya sudah lahir 2 kali. Kelahiran pertama saya umur saya hampir 50, 49 tahun yang lalu. Saya dilahirkan oleh inang saya, Borusianturi, nama Nubuhanau. Saya dilahirkan ke dunia ini. Tapi kelahiran kedua saya tahun 96. Dari SMP saya jahat dan nakal sampai SMA, dan saya dikirim ke Jakarta. Saya masuk dalam sebuah persekutuan dengan rokok Jisamsu di kantong. Teman saya bilang, "Lek, cepat habisin rokoknya. Ibadah sudah mau mulai." Sebenarnya saya udah nggak mau datang ke ibadah itu, karena saya bilang, gereja apa? Gereja haleluya ya? Tepuk-tepuk tangan ya? Sesat itu. Enggak, Lek, banyak cewek. Oh, banyak cewek. Akhirnya gara-gara dia bilang banyak cewek, makanya saya mau Bapak Ibu. Bukan karena ke gereja.
Saya isap lah tuh. Si Samsu itu Bapak Ibu, masih setengah lagi saya masukkan di dompet saya. Saya masuk dalam ibadah. Saya lihat WL-nya pimpin pujian, pendetanya berkhotbah. Setelah pendetanya berkhotbah, dia tiba-tiba berkata begini, siapa di antara saudara yang mau bertobat dan menjadi hamba Tuhan? Saya dengar dia berkata begitu. Siapa engkau yang begitu entengnya ngomong begitu? Saya kesini karena banyak cewek, bukan karena firman Tuhan. Tapi itu tangan Bapak Ibu, dari sekitar 100 yang hadir waktu itu di gereja itu tangan seperti nancap ke siniku. Itu kami 7 orang. Di sebelah kiri saya, Monang Selaban, adik sepupu saya, anak inang muda saya. Dia kenal siapa saya. Tiba-tiba itu tangan jari seperti nunjuk ke saya. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya berdiri dengan rokok Samsu di kantong. Lalu datang adik sepupu saya, dia pegang pak saya. Iblis kok maju katanya. Ada ngerti kalimatnya? Yang tertawa itu pintar, itu cepat ngerti dia. Yang belum tertawa bingung dia. Saya lagi ada ayam katanya. Di mana aku? Iya juga, saya pikir iya juga ya, iblis ngapain maju? Saya duduk Bapak Ibu. Tapi Bapak pendeta ini, Bapak T.A. Ahmad Rahim, saya masih ingat namanya. Ini terakhir saya ngomong. Siapa yang mau bertobat dan jadi hamba Tuhan, maju ke depan. Itu saya berdiri. Saya tapiskan tangan adik saya. Saya berlari ke depan dengan rokok Samsu. Saya bangun. Saya sudah setengah jam diangkat ke belakang. Datang adik sepupu saya, buat malu abang. Muntah-muntah, guling-guling, teriak-teriak. Jadi malu kita bawa abang ke gereja ini. Rupanya Bapak Ibu, yang saya ingat terakhir kesadaran saya, waktu di depan saya paling belakang berdiri, aku angkat tangan, tiba-tiba saya lihat atap itu jebol. Dan tumpahlah air dari awan melalui atap itu, dan saya bukan saya lihat, saya terjatuh dan saya nggak sadar lagi. Rupanya setengah jam saya berguling-guling, muntah-muntah, dan diangkatlah ke belakang supaya tidak mengganggu ibadah. Baru saya berkata, rupanya Yesus itu ada. Di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Itu lebih kurang 30 tahun yang lalu. Sonang ni tiki Dung Jupang Je. Saya lahir baru dengan rokok Samsu di kantong. Ini nasihat yang bagus ini buat perokok. Karena di surga tidak ada api. Yang ada api di mana? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Anda yang ngomong ya, saya tidak tanggung jawab. Haleluya. Saya pulang dari situ diam 3 hari. Saya kemana-mana mulai bawa Alkitab. Keluarga bilang si Benson sudah pesong di Jakarta. Dikirimlah almarhum bapak saya ke Jakarta. 2 minggu dia di Jakarta melihat saya. Dia pulang, dia peluk mama saya. Dan hari itu juga mama saya sembuh. Karena mama saya sakit hati gara-gara saya. Ini saya khotbahkan di akun TikTok saya. Sudah ratusan ribu yang mendengar dan masuk chattingan dari kesaksian yang saya sampaikan. Saya bilang, anak-anak, obat mamamu dan bapakmu adalah engkau. Kalau engkau baik, orang tuamu juga baik. Lahir baru. Rupanya Bapak Ibu, Alkitab banyak sekali mencatat tentang kelahiran baru, tentang kematian yang kedua. Seseorang yang mengalami kelahiran yang kedua, kelahiran kembali, maka dia akan diluputkan dari kematian yang kedua. Tolong dibuka ayatnya, Wahyu 2 pasal 11. Saya mau ingatkan saudara ya, bahwa ada kematian kedua. Bagaimana Anda bisa selamat dari kematian kedua? Anda harus dilahirkan 2 kali. Sekali lagi, Pak Pendeta udah lahir berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. Jangan 3 Bapak Ibu, tapi 2 kali. Coba lihat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian. Awas, hati-hati, ada kematian kedua. Dan saya nggak tahu hidupmu dan hidupku sampai kapan. Kemarin ada bahasa dari sahabat saya, Bapak Pendeta Haryanja.
Saya baca di Facebook dia, di upload dia. Hidup itu adalah misteri. Selagi masih hidup, pergunakanlah dengan baik. Yang kedua, Wahyu 20 ayat 14. Ada kematian kedua, hati-hati. Saya harus katakan kebenaran ini. Dan orang yang tidak lahir baru tidak akan pernah bisa melewati kematian kedua ini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang lautan api. Ayat 15. Orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab dilemparkan ke dalam lautan api. Siapa ciri-ciri orang yang mengalami kematian ini? Wahyu 21 ayat ke-8. Apakah ada ini di antara saudara malam hari ini sebelum kau pulang? Pastikan dirimu sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena itulah salah satu kuasa kebangkitan Kristus. Baca sama-sama Bapak Ibu 3, 2, 1. Tunggu dulu, sekali lagi kurang mantap supaya Anda bisa tidur nyenyak malam ini. 3, 2, 1. Penakut, tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, dukun, penyembah berhala, penyembah handphone, televisi dan yang lain, semua mereka akan inilah rupanya Bapak Ibu. Hanya untuk menyampaikan kebenaran ini kami ada malam ini. Saya engkrot dengan tim pemuda. Saya nggak tahu berapa belas juta, puluhan juta mereka siapkan ini. Saya bilang jangan minta proposal kemana-mana, jangan minta bantuan kemana-mana, minta kepada Tuhan. Jumpai pengerja kita, dimulai dari Pak Gembala Nabur. Itu ketua panitia itu sini Kosagala itu, dia nabur juga. Ini anak muda luar biasa. Kalau nggak salah ber-20 juta mereka siapkan KKR malam ini Bapak Ibu. Berapalah itu dibandingkan dengan kebenaran ini? Siapa tahu hidup kita hanya malam ini. Siapa tahu besok kita belum tentu bangun. Siapa yang bisa mengukur hidup? Jangankan mengukur hidup. Yesus berkata, kekhawatiranmu tidak bisa menambahkan satu hasta pun dalam hidupmu. Anda tahu satu hasta itu dari sini ke sini. Hati-hati. Jadi saya nggak tahu malam ini apakah Anda sudah pernah lahir 2 kali? Apa Pak Pendeta artinya lahir kedua kali, lahir kembali? Cuman satu kantor pusatnya. Datang kepada Yesus, bertobat dan berkata, Yesus, aku bertobat. Aku mau jumpa bertemu dengan Engkau dan aku mau diubahkan. Cuman itulah judul kelahiran baru. Karena Yesus dibangkitkan dari kematian, memberikan harapan yang baru buat kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Coba salaman kanan kiri, katakan, apakah engkau sudah lahir 2 kali? Haleluya. Sonang ni diki dung jupai Jesus Tuhan don di nama Arbain malas di roa sonang di dung jupai Tadi waktu Pak Pendeta Pendi tadi berkata ada pengurapan kesembuhan. Saya berdoa malam ini, yang pertama Anda diselamatkan, itu dulu. Lahir kembali, newborn. Yang kedua, Anda terima mujizat kesembuhan malam ini. Karena dikatakan 1 Petrus pasal 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena yang menyembuhkan adalah Tuhan. Jadilah sesuai imanmu malam ini. Tapi pastikan engkau diselamatkan oleh Tuhan. Makanya ada pujian ya. Sebab dia hidup. Lembut-lembut. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Semua menyembah Tuhan karena
ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Yesus hidup. Sekali lagi naikkan pujian ini. Roh Tuhan yang ajaib, Roh Kudus yang perkasa, lakukanlah kuasa-Mu malam hari ini. Kuasa kebangkitan adalah kuasa keselamatan dalam kekekalan. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Biar musik dengan lembut. Saya minta semua tutup mata. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kita tidak tahu apakah kita masih berjumpa di hari-hari besok. Tapi sebelumnya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang hadir, apakah engkau mau bertemu Tuhan, bertobat malam ini dan mengalami kelahiran baru, lahir dua kali? Kalau saudara mau, boleh angkat tangan kananmu ke atas dan taruh tangan kirimu ke bawah. Saya tidak terlalu peduli Anda siapa. Yang saya pedulikan adalah keselamatan jiwamu. Jangan lihat saya yang berkata-kata, kami hanyalah seorang hamba yang lemah. Tapi Tuhanlah yang menyelamatkan saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah engkau datang malam ini dengan kesakitan? Sakit itu banyak. Sakit hati, sakit jiwa, sakit ekonomi, sakit pengharapan, sakit masa depan, sakit masa lalu. Ada orang yang nggak bisa tidur berhari-hari, berminggu-minggu gara-gara dihantui dengan masa lalunya. Kalau engkau datang dengan itu malam ini, terimalah kelahiran barumu, maka engkau disucikan oleh Tuhan dan disembuhkan. Yang kedua ini, judul altar call kedua ini, kalau ada di antara saudara, boleh angkat tanganmu ke atas untuk menerima kesembuhanmu dari Tuhan. Puji Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, kami akan berdoa. Kami ada sahabat-sahabat hamba Tuhan di sini. Saudara yang mau didoakan boleh langsung maju ke depan. Sudah disiapkan di sini altar di depan ini, supaya kami lepaskan doa altar call buat saudara. Ayo cepat Bapak Ibu, cepat. Yang angkat tangan tadi, ayo maju ke depan. Ke depan sini, ke depan sini. Saya tahu Anda pastikan hidupmu selamat, dan saya tahu malam ini engkau terima mujizat dari Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang angkat tangan, cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Ya, siapa lagi? Ada orang yang kesakitan dengan jiwanya, selalu ketakutan. Ada orang yang hatinya sakit, nggak disembuhkan karena sakit hati dengan orang lain. Engkau diperlakukan dengan tidak adil. Siapa lagi yang membutuhkan kasih Tuhan? Bukan kami yang menyembuhkan saudara, tetapi Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ya, saya masih tunggu Bapak Ibu. Ya, saya masih tunggu. Cepat-cepat. Nanti kami teman-teman hamba-hamba Tuhan akan melayani saudara. Saya tahu keselamatan dan kesembuhan sudah ada di depan saudara saat ini, karena Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Dengan hormat kami minta kawan-kawan hamba Tuhan nanti bisa maju ke depan untuk mendoakan, membantu mendoakan. Yang di depan angkat tanganmu, ayo masih ada lagi.
Ayo, lari-lari datang kepada Tuhan Yesus. Kami tidak bisa jamin apakah kami akan lewat besok di pasar melintang ini. Tapi malam ini sudah cukup buat kami untuk diteguhkan oleh Tuhan. Yang maju ke depan, angkat tanganmu, buka hatimu,